Paling bawah yang kemarin saya bahas, kriteria munafik yang dimaksud adalah munafik yang kafir ya. Jadi munafik yang sampai menjadi kafir dalam hal ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, di surga, kalau di surga sih manusia yang paling utama sih kalau di surga ya. Jadi manusia yang paling utama. Kalau di neraka, kalau merujuk pada ayat itu, memang manusia bisa jadi yang paling bawah itu dibandingkan dengan jin. Karena bangsa jin itu mungkin jelas, kalau setan ya setan, kalau mukmin ya mukmin, kalau fasik ya fasik, dia jelas. Kalau manusia mungkin ada beberapa yang masuk di area abu-abu itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sama-sama. Mau yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Tips aja Ustaz. Jangan banyak, monggo. Tips buat kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Ustaz. Oke. Mungkin niatnya baik dalam konteks dakwah, dalam konteks berusaha, tapi kan karena sudah mungkin padat kegiatan dan sebagainya. Nah, ini tipsnya apa supaya menjaga keseimbangan antara aktivitas dengan ruhiyahnya. Nah, lalu amalan-amalan apa yang baik dilakukan? Ya teman-teman ini kan kerjanya terus sampai jam 11 malam semua nih Ustaz. Iya. Jam 11, jam 5 pagi udah bangun, jam 4 pagi udah bangun, udah tahajud, bangun lagi kerja lagi pagi, udah jalan lagi segala macam. Jadi mungkin baik buat para pejuang-pejuang di sini nih. Apa tipsnya yang harus diberikan dan apa yang baik untuk dilakukan supaya jalannya smooth dan dijauhkan dari godaan-godaan. Baik. Jadi gini ya, ini maha baiknya Allah menurut saya, maha baiknya Allah, di mana aktivitas duniawi kita itu bisa bernilai ukhrawi, asalkan pertama niat kita benar, dan yang kedua caranya juga benar tadi. Jadi niatnya benar, caranya benar. Taruhlah misalnya sebagian kita kan sibuk banget ya. Belakangan Pak Res katanya juga lebih sibuk lagi sekarang kata Pak kan seperti itu. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa asal kita berniat dalam hati itu kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita, entah tanggung jawab ilmu, tanggung jawab kepala keluarga, tanggung jawab sebagai sama pada sesama yang lainnya. Insya Allah dengan niat yang benar seperti itu, apa yang kita lakukan itu walaupun tampaknya duniawi tapi bernilai ukhrawi Pak Res. Karena ada satu rumus yang dipakai oleh para ulama, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa yasiru amalal akhirah bi husni niyah. Betapa banyak orang yang beramal dengan amalan duniawi tapi bernilai ukhrawi karena baik dan benarnya niat. Dan betapa wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa yasiru amalad dunya bi su'in niyah. Dan betapa banyak orang yang beramal dengan amalan akhirat tampaknya tapi bernilai duniawi karena buruk dan salahnya niat. Makanya kembali pada satu niat yang baik dan cara yang baik. Jaga niat kita bahwa ini bukan tanggung jawab ilmu, tanggung jawab agama, tanggung jawab sebagai seorang suami misalnya, atau tanggung jawab sebagai sesama bagi sesama yang lainnya. Niat kita tulus karena Allah, dan nanti kita niat untuk berbuat kebaikan dengan apa yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan. Ini satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman ayat 26-27 itu. Jadi memang betul, ini kita lihat betapa maha baiknya Allah ya nanti. Allah ketika bicara di surah Ar-Rahman ayat 26 itu Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di atas bumi ini ujungnya habis. Kalau kita cermati ayat 25, 24, 23, 22, 21, 20 dan ayat sebelum itulah Allah sedang berbicara tentang keindahan dunia. Terus Allah puncai dengan pernyataan kullu man 'alaiha fan, ujungnya habis. Menariknya setelahnya ayat 27-nya Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu adalah dalam tanda kutip wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dengan kata lain, kalau kita ingin potensi duniawi kita tidak habis begitu saja, maka gunakanlah untuk dalam tanda kutip mencari wajah Allah. Dalam arti mencari ridha Allah, cinta Allah dan seterusnya. Ya, sehingga maaf, baju yang kita pakai ini
ujungnya akan habis, usang. Tapi karena kita pakai untuk menutup aurat, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk hadir di majelis ilmu begini, walaupun fisik pakaian kita nanti akan habis, akan hancur, tapi nilainya insya Allah diabadikan oleh Allah. Nilainya itu namanya mengukhrawikan duniawi kita, sehingga menjadi bekal kekal bagi kita nanti di akhirat. Apa yang kita makan tadi malam pas sahur, siang tadi atau nanti juga akan jadi kotoran. Fisiknya habis. Tapi karena untuk mentenagai kita berpuasa hari ini, untuk mentenagai kita sholat, untuk mentenagai kita mencari nafkah dan seterusnya, maka nilai dari makanan itu akan diabadikan oleh Allah. Maka yang kedua berarti apa? Pandai-pandailah kita ini. Samping yang pertama lagi jadi niat, yang kedua pandai-pandailah mengukhrawikan potensi duniawi kita, sehingga tidak habis begitu saja. Apapun itu seperti itu. Saya kira itu Pak Res, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya teringat kalau lihat dengan pertanyaan Pak Res ini, ingat ketika ada seorang sahabat yang hadir majelis ilmu. Suatu saat ada sebagian yang mencari nafkah, yang hadir majelis ilmu itu setengah mencela dengan mengatakan begini, oh itu tidak tahu diri, harusnya duduk di majelis Nabi kok malah dia mencari nafkah. Kata Nabi, dua-duanya benar, karena dia juga sedang menjalankan kewajibannya juga. Yang nggak boleh itu barangkali kalau lalai. Nah, insya Allah kan tidak lalai itu. Bahkan maaf, di surah An-Nur, seingat saya itu ada di surah An-Nur itu ada orang-orang yang dipuji oleh Allah itu, walaupun dia beraktivitas duniawi, tapi aktivitas duniawinya itu tidak melalaikan dia dari Allah, dari sholat dan dari berjihad di jalan Allah. Di surah An-Nur dengan saya itu surah An-Nur ayat berapa, ntar saya lihat dulu ya. Ini ayat 37 itu. Surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Dan kelihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat maksudnya. Jadi ayat ini menjelaskan seingat saya tentang orang-orang yang beraktivitas di pasar, beraktivitas duniawi lah. Tapi aktivitas duniawi mereka itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat, dari menunaikan zakat dan seterusnya. Bahkan di ayat yang lain dari berjuang di jalan Allah. Nah itu justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai orang-orang pilihan itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. An-Nur ayat berapa tadi, Ustaz? 37. Monggo silakan yang lain kalau ada. Ntar lagi azan. Azan jam berapa Pak Ari? 15 ya. 15. Belum lagi. Ya, cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair.